Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat untuk semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang tanah garapan. Apakah yang dimaksud dengan tanah garapan? Kemudian, apakah tanah garapan bisa diberikan sertifikat? Apakah sertifikat hak milik, HGB, atau HGU? Kemudian bagaimana mekanismenya? Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa untuk tanah garapan atau tanah yang diolah oleh penggarap, tanah tersebut ada yang sebelumnya sudah dilekati dengan jenis hak atas tanah, dan ada juga yang belum dilekati jenis hak atas tanah sebelumnya. Sebagai contoh, jika pada bidang tanah tersebut sudah ada hak milik, maka dengan izin pemilik hak milik tersebut, maka penggarap melakukan penggarapan atas tanah tersebut untuk diolah. Misalnya, itu adalah sebidang tanah yang berupa sawah. Jadi pada sawah tersebut, karena kesibukan dari pemegang hak atas tanah, maka dilakukan untuk pengolahan sawahnya oleh orang lain. Nah, inilah disebut penggarap. Dia yang menggarap tanahnya, kemudian ada keuntungan dari tanah yang digarap oleh penggarap tersebut. Jika ada panen, panennya bisa dibagi dua atau mungkin diatur sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tanah tersebut yang sudah ada hak atas tanahnya. Dari tanah garapan ini, banyak keuntungan, banyak manfaatnya diatur, sudah berdasarkan kesepakatan di antara pemegang hak atas tanah dengan yang melakukan penggarapan atas tanah tersebut. Demikian juga dengan tanah hak guna usaha. Jadi sudah ada HGU-nya, sudah ada pemegang hak guna usahanya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya menggunakan atau memanfaatkan hak guna usaha tersebut, maka tanah itu digarap atau diolah oleh orang lain. Ada beberapa masyarakat mungkin yang mengolah supaya dapat manfaat dari tanah tersebut. Jadi ada kesepakatan di antara pemegang HGU dengan penggarapnya. Mengenai hak atas tanahnya tetap dipegang oleh pemegang HGU, sama dengan yang tadi hak milik sawah ya misalnya. Jadi tetap haknya melekat kepada pemegang hak atas tanah, namun penggunaannya digunakan untuk lebih bermanfaat oleh penggarap. Jadi ada kesepakatan di antara pemegang hak dengan penggarap yang melakukan penggarapan. Hak atas tanahnya tetap ya, saya ulangi lagi, hak atas tanahnya tetap oleh pemegang hak atas tanah yang tercantum di dalam sertifikat. Bedanya kalau untuk hak milik adalah hak yang terkuat, terpenuh, terus-menerus ya. Kemudian untuk yang hak guna usaha ada masa berlakunya. Yang jadi permasalahan memang pada peralihan atau pada waktu selesai masa berlakunya ada yang memperpanjang atau memperbaharui dan ada yang tidak. Sehingga tanah tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kemudian mengenai penertiban terhadap tanah terlantar pun masih berproses. Sementara di lapangan, tanah itu tetap digarap oleh penggarap
yang sebelumnya memang memiliki kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah tersebut. Kemudian haknya bagaimana? Tidak juga secara otomatis orang yang menggarap selama HGU-nya berlaku, kemudian ketika habis masa berlakunya HGU, otomatis penggarap ini menjadi pemilik hak atas tanah tersebut. Karena tanah ini ketika habis masa berlakunya kembali ke negara, menjadi tanah negara. Jadi ada mekanismenya sehingga itu bisa menjadi tanah negara. Namun ketika dia diperpanjang, maka itu tetap menjadi hak guna usaha bagi pemegang hak atas tanah sebelumnya. Ketika diperbaharui juga seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau diperpanjang tidak, diperbaharui tidak, digunakan tidak, sementara penggarap terus-menerus menggunakannya? Apakah dia akan secara otomatis menjadi pemegang hak milik? Nah, karena prosesnya dulu menggarap, dia sebagai penggarap, nah ini juga tidak secara otomatis. Jadi prosesnya HGU ini nanti akan menjadi tanah negara. Nanti ada mekanisme dan prosesnya ya, lebih panjang lagi pembahasannya mengenai hal itu. Saya secara singkat saja. Jadi setelah dia selesai HGU-nya, tidak diperpanjang, kemudian ada kejelasan bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah negara, maka negara dapat memberikan kepada siapapun yang memang memenuhi syarat terhadap permohonan di bidang tersebut. Jadi kalau nanti ada yang memohon lagi untuk HGU dengan syarat-syarat yang jelas, maka akan diberikan HGU kepada pemohon tersebut. Jika ada yang memohon HGB, bisa juga diberikan. Tapi kalau untuk HGB juga ada kejelasan. Kejelasannya apa? Kejelasan bahwa tadinya tanah untuk pertanian menjadi untuk bangunan, maka harus ada kejelasan di rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruangnya. Bagaimana penggunaannya, bagaimana juga rencananya, ketika itu sesuai, maka bisa diberikan untuk HGB. Dan pemberiannya untuk HGU dan HGB itu pun juga ada syaratnya. Jadi tidak bisa otomatis diberikan. Selanjutnya bagaimana dengan hak milik? Hak milik juga bisa diberikan oleh negara, tapi juga ada syaratnya. Bagaimana syarat-syaratnya juga kita bisa lihat ketentuan yang berlaku, termasuk bagaimana pengakuannya terhadap tanah tersebut, memanfaatkan dengan baik, dengan itikat baik, bagaimana penguasaannya, karena memang banyak ex-HGU yang sudah sangat lama tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak ada kejelasan menurut masyarakat atau menurut pemerintah, tapi keputusannya memang harus ada kejelasan juga. Apakah sudah dilepaskan ke negara ataukah belum? Kemudian apakah tanah tersebut memang dikuasai juga, digunakan juga, dimanfaatkan juga, apakah diterlantarkan? Maka ada ketentuannya juga bahwa tanah tersebut ketika diterlantarkan juga itu bisa menjadi tanah negara dan itu ada prosesnya. Jadi intinya harus ada kejelasan dulu bahwa itu menjadi tanah negara. Ketika itu sudah menjadi tanah negara, maka ada proses untuk permohonan. Nah, permohonan ini nanti negara yang memutuskan akan diberikan hak kepada siapa, kemudian haknya apa. Tentunya juga dengan syarat-syarat. Jangan sampai juga semuanya diberikan. Kan ada juga ketentuannya ketika diberikan HGU, ada aturan-aturannya. Yang jelas tanah itu tidak sengketa. Kemudian untuk tanah HGU ada yang pemegang hak atas tanahnya itu adalah swasta, ada juga yang pemegang hak atas tanahnya itu adalah BUMN. Nah, ini kan berbeda. Ketika BUMN juga, apakah sudah masuk ke daftar aset negara? Jadi ada kejelasan bagaimana penguasaan fisiknya, bagaimana penggunaannya, bagaimana pemanfaatannya tanah garapan itu
ada yang sudah ada hak atas tanah yang melekat sebelum digarap, ada yang belum, yang masih merupakan tanah negara atau tanah yang belum dilekati dengan jenis hak atas tanah. Mana yang bisa disertifikatkan? Nah, untuk yang bisa disertifikatkan, tidak semuanya, karena kalau sudah ada pemegang hak atas tanah atau pemilik hak atas tanah sebelumnya yang sudah ada, maka penggarap tidak bisa, karena sudah ada, kecuali pemegang hak atas tanah sebelumnya mengalihkan kepada penggarap, bisa mengalihkan seluruhnya, juga bisa mengalihkan sebagian. Kemudian, bagaimana kalau yang belum dilekati hak atas tanah? Artinya dia tidak ada hak atas tanah sebelumnya di atas bidang tanah tersebut. Nah, oleh penggarap, atau orang yang menggarap atau yang memanfaatkan tanah tersebut, dimanfaatkan dengan baik, yang tadinya tanahnya kurang subur jadi subur, dengan itikat baik, menjadi ditanami dengan berbagai tumbuhan yang bermanfaat, kemudian juga diolah dengan baik, dengan itikat baik, kemudian tidak ada sengketa, tidak ada keributan di situ, tidak ada permasalahan, karena memang tanah itu tadinya tidak ada yang mengelola, tidak ada yang mengurus. Sampai akhirnya berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nah ini bisa diajukan dengan statusnya adalah pengakuan. Nah, untuk pengakuan ini ada mekanismenya. Jadi perlu diketahui oleh kepala desa atau kelurahan setempat dengan saksinya, kemudian juga apakah tanah tersebut sengketa ataukah tidak, juga perlu dicek juga. Sampai akhirnya ketika tidak ada permasalahan dengan tanah itu, maka negara bisa memberikan hak atas tanah terhadap pemohon itu. Aturannya di mana? Kita bisa lihat di PP 24 tahun 1997. Tanah juga tidak hanya sekedar tanah, ada fungsi sosial juga di situ. Bahwa tanah itu tidak sekedar hanya dimiliki oleh 1-2 orang, kemudian dia kuasai, ya sudah, semua mutlak. Tidak seperti itu, ada fungsi sosial. Makanya ada ketentuan di mana ketika kita memiliki sebuah bidang tanah, tidak bisa juga kita menutup jalan, tidak bisa kita juga menutup gang. Ketika ada seseorang yang memiliki tanah, kemudian sudah diberikan sertifikat, ya sudah, dipegang saja, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, negara pun bisa menetapkan bahwa itu tanah terlantar. Nah, ketika diterlantarkan, maka itu hak atas tanahnya akan bisa dicabut dan menjadi tanah negara, kemudian negara bisa memberikan kepada pihak yang memang sesuai dengan ketentuan dan memohon tanah tersebut untuk dijadikan haknya. Jika Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semuanya memiliki tanah, ya jangan dibiarkan begitu saja. Gunakan dengan baik. Ketika diserobot orang, baru marah-marah, baru ribut. Apalagi diserobot sudah puluhan tahun. Nah, ini kemana saja? Karena tidak mungkin ada orang menyerobot ketika tanahnya memang digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Ada juga pengakuan negara terhadap penggunaan, pemanfaatan yang terus-menerus, juga di situ ada organisasinya tersistem dengan baik, dan juga masih ada struktur organisasinya, contohnya seperti Baduy gitu ya, itu kan jelas di situ. Strukturnya masih ada, organisasi masih ada, kenyataannya masih ada, tanahnya ada, dikuasai juga. Tidak bisa karena mereka tidak punya sertifikat, tiba-tiba digusur begitu saja. Ada ketentuannya, ada pengakuan terhadap ini. Termasuk di wilayah-wilayah yang lain yang masih memiliki tanah ulayat dan di situ masih memiliki hak adat,
itu juga negara mengakui hal itu. Hanya masalahnya memang belum semua terdata dengan baik, belum semua didaftarkan dengan baik, termasuk tanah-tanah yang merupakan aset negara. Mudah-mudahan ketika semua sudah terdaftar, tanahnya sudah tahu ini punya siapa, hak siapa, kemudian sudah ada kejelasan mengenai hak atas tanahnya, akan mengurangi terjadinya sengketa, konflik, ataupun perkara. Jadi terkait dengan pertanahan memang kita perlu membahas lebih banyak ya, lebih jauh ya, semoga kita secara bertahap dan juga saya bisa mempelajarinya dengan baik dan juga bermanfaat, dan mohon masukannya jika ada hal-hal yang dirasa kurang tepat. Saya mencoba untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman sambil belajar, dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.